Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ya untuk saham berikutnya. Yang pertama adalah SMRA. Nah, SMRA hari ini di hari Jumat ya, hari Jumat koreksi 0,8%. Masih bertahan di atas EMA 20 tapi sama dengan EMA 30 ya. Jadi masih boleh diperhatikan di minggu depan ya. Apakah dia akan sideways dulu kalau teman-teman mau spec buy? Bisa spek buy kalau dia bertahan di atas 575, tapi kalau lebih bagusnya itu dia di atas harga 585. Kalau dia berhasil breakout top box 605, ini akan lebih menarik. Semoga bisa mencapai ke target terdekat yaitu di 665 dulu ya untuk SMRA. Selanjutnya adalah CTRA. Nah, CTRA hampir mirip dengan SMRA posisinya, tapi lebih bagus karena masih sudah berada di atas EMA 30 ya. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan yang mau masuk di saham ini selama dia masih bergerak di atas 875 dan 895 untuk spec buy. Tapi kalau mau buy on break ya tunggu dia breakout 905, target terdekat di 935. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai bottom box atau ya support bottom box ini di 850. Oke, yang selanjutnya adalah MDLN. Nah, untuk MDLN ini hari Jumat ini menguat 5,4% ya untuk MDLN. Menguat 5,4% dan bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30, 100, dan 200. Ini semakin menarik untuk diperhatikan. Jadi kalau yang mau masuk untuk spec buy, kalau masih selama di atas harga 94 minimal ya, 94 itu adalah top boxnya. Kalau di atas 94 atau di atas 95 dia akan mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. Kalau misalkan lanjut naik MDLN di perdagangan minggu depan, kalau misalkan dia langsung lanjut untuk menembus 97, ini juga sangat menarik ya. Target terdekat di 109 dan di 116. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga support di 87, tapi nggak di 87-nya ya, tapi di bawahnya di 87 untuk stop loss. Selanjutnya adalah Demas. Demas belum berhasil breakout top box 163, tapi sudah boleh dipantau pergerakannya. Sudah semakin menarik kalau dia sudah mulai bergerak di atas 163 ya, mudah-mudahan kuat. Kita lihat aja. Untuk support saat ini paling dekat yaitu di 158 dan 156. Tapi kalau saran saya kalau misalkan dia turun lagi ke bawah 162, jangan dulu masuk. Tapi kalau masih bertahan di atas 162, boleh silakan aja. Itu karena masih bergerak di atas EMA 30, 10, dan 20. Selanjutnya adalah saham Kepik. Kepik masih belum bisa move on ya, tapi sudah mulai bergerak naik perlahan. Hari ini juga di hari Jumat ini juga sempat menembus harga 91, yaitu harga tertingginya 92. 92 itu adalah EMA 100-nya, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atas 92 ya, nggak bisa naik ke 93. Masih boleh diperhatikan selama dia masih bergerak antara 88 dan 91. Nah, kalau misalkan sudah breakout 91 dan bisa bertahan di atasnya, akan lebih bagus lagi kalau misalkan dia bisa close di harga 93. Nah, ini akan mulai menarik untuk diperhatikan. Untuk support, teman-teman bisa pakai support harga 86. Kalau misalkan dia tembus ke bawah, ya silakan trading plan-nya apakah mau keluar atau tetap mau hold juga silakan. Karena juga masih ada support yang lain yang teman-teman bisa perhatikan. Di sini juga masih ada support 84 ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai stop loss di harga berapa. Selanjutnya kita akan lihat saham BRMS. Nah, BRMS di sesi 2 ya kemarin ya. Atau sesi pertama saya juga lupa, kemarin nggak ngeliatin, tiba-tiba
bergerak. Untuk BRMS berhasil bergerak dan memotong ya, sudah naik di atas pergerakan EMA 10, 20, dan 30, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atas resisten 238 ya. Sudah sempat tembus. Diperhatikan aja kalau yang mau masuk saham ini, kalau misalkan minggu depan dia koreksi dulu, selama dia masih berada di atas harga 232 ya, teman-teman kalau mau spek buy silakan. Tapi kalau misalkan dia lanjut di atas 238, kalau mau masuk juga silakan. Target terdekat yaitu di 268, lalu di 282. Untuk stop lossnya sendiri, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada support yang cukup kuat yaitu di 214 ya. Kalau misalkan dia tembus ke bawah ya udah cari saham yang lain dulu. Atau kalau saran saya, kalau misalkan diturun lagi ke bawah 232, tunggu aja sampai ada momentum dia bergerak lagi di atas 232. Selanjutnya adalah PSAB. Sorry. Nah, untuk PSAB sendiri ini mesti agak hati-hati ya teman-teman ya, karena saham ini cukup volatile, bisa diperhatikan candlenya ya, banyak guyuran-guyuran kalau sudah naik biasanya. Tapi memang saham ini makin menarik karena pergerakannya semakin menyempit dan juga volume yang sudah semakin mulai menaik ya. Hari Jumat ini memang sempat breakout top box 122, sayangnya nggak bisa bertahan. Sempat menyentuh harga tertinggi 124 yaitu di harga EMA 100-nya. Masih boleh dipantau selama dia masih bergerak di atas 120 ya untuk saat ini. Kalau dia masih bergerak di atas 120, kalau teman-teman mau spek buy silakan, tapi akan lebih bagus kalau dia sudah mulai bergerak di atas harga 122. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai yang 117 ya, atau pakai yang 115 silakan. Targetnya 128 dan 132. Selanjutnya adalah Antam. Nah, Antam sudah hari ini menguat lagi ya di hari Jumat, yaitu menguat 6,2%, tapi masih close di harga 1780 di atas top box ya. Top boxnya itu ada di harga 1770. Nah, untuk Antam sendiri akan lebih bagus kalau sudah mulai bergerak di atas EMA 30 ya. Tapi untuk saat ini masih sama dengan masih di bawah EMA 20-nya. Tunggu aja ada momentum yang bagus kalau misalkan Antam bisa kuat atau bisa lanjut lagi di atas harga closing hari ini di minggu depan. Kalau misalkan dia kuat, mudah-mudahan bisa menembus 1860 ya. Kalau bisa menembus 1860 ini akan lebih menarik lagi. Nah, jadi untuk Antam boleh diperhatikan kalau teman-teman mau buy selama masih ada di atas 1770 ya, paling enggak kalau bisa ke 1860 ini akan lebih bagus, apalagi bisa menembus dan bisa bertahan. Nah, kalau selama bertahan di atas 1860, yang belum punya ya boleh masuk, tapi kalau misalkan mau masuk dari bawah pun, maksudnya dari harga pembukaan misalkan dia sudah mulai bergerak lagi di 1770, itu juga silakan. Tapi jangan lupa untuk stop lossnya kalau misalkan dia mulai bergerak lagi turun di bawah 1665. Kalau saya stop loss lebih prefer di 1665. Volumenya juga hari ini mulai ada kenaikan, tinggal dilihat aja apakah Antam bisa lanjut lagi di minggu depan. Selanjutnya adalah NICL. Nah, NICL juga hari ini di hari Jumat ya, di hari Jumat berhasil breakout 89 dan juga bisa bertahan di atas EMA 30 yaitu di harga 90-nya. Nah, boleh dipantau selama masih bergerak di atas harga 89 ya, antara 89 dan 93. Kalau teman-teman mau masuk spek buy boleh, apalagi kalau dia bisa breakout 93 akan sangat bagus. Nah, itu untuk saat ini closing di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Untuk EMA 200-nya ada di harga 94. Nah, kalau sudah bergerak lagi di atas 94 ini juga boleh diperhatikan pergerakannya.
Targetnya terdekat 99, 106, 100 dan 105. Saham ini cukup volatile ya, jadi mesti hati-hati, lebih baik masuk dari bawah. Jangan kejar saham ini kalau sudah mulai jalan. Selanjutnya adalah Archie. Archie sudah 2 hari ini naik ya, dari hari Kamis dan hari ya, kalau sebelumnya naik terbatas, tapi untuk naik dengan volume yang besar adalah hari ini, lumayan volumenya, dan berhasil bertahan di atas EMA 10, 20, 30, closing di harga 348 ya. Ini boleh diperhatikan selama dia masih kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di atas 336, silakan kalau teman-teman mau spek buy masuk. Stop loss saya sarankan di bawah 320. Untuk target terdekat di 364, kalau bisa kuat naik ya paling nggak ke 392 dulu, yaitu EMA 100-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Sido. Nah, Sido belum berhasil menembus 990-nya ya, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Masih boleh diperhatikan pergerakannya antara 975 dan 970 kalau mau masuk saham ini. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 975, ya teman-teman lihat aja apakah dia akan menembus support 950. Tapi kalau misalkan tembus ya cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan dia mulai bergerak naik lagi atau bisa close di atas 990 akan sangat bagus. Target terdekat di 1020. Lanjut ke saham merek. Nah, untuk merek yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trading stopnya, mungkin bisa di harga 4.390 ya. Merek juga ini setelah berhasil breakout di harga 4.180, dia langsung rally naik ke atas. Walaupun naiknya nggak banyak-banyak ya, tapi pergerakannya konsisten naik. Volume juga mulai terus masih bergerak naik. Jadi masih boleh diperhatikan kalau saham ini masih lanjut ke atas. Selanjutnya adalah KF. Nah, KF udah lama ya, karena sudah lama downtrend. Dia untuk KF sudah mulai ada kenaikan, itu dia rebound dari mulai tanggal 7 Juli sampai dengan sekitar tanggal 13 Juli ya. Lalu terjadi koreksi di tanggal 18-nya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau teman-teman mau masuk di saham ini selama dia masih bergerak di atas 1400. Kalau masih bergerak di atas 1400, kalau mau masuk spek buy silakan. Tapi akan lebih bagus kalau dia breakout dulu 1440-nya. Nah, target terdekat di 1495 dan 1535. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai 1385. Kalau dia tembus ke bawah ya silakan dihitung mau dipakai stop loss di harga berapa. Kalau tembus 1385 boleh 1 tick, 2 tick, 3 tick, terserah teman-teman. Selanjutnya adalah Yellow. Yellow masih belum berhasil tembus ya. Waktu itu di bulan Juni di sini dia gagal ketika sudah confirm di bawah bottom box atau di bawah support, dia lanjut terus turun ya. Sudah mulai sideways lagi untuk saat ini. Ini boleh teman-teman perhatikan ya. Ini harga 96 ini belum berhasil ditembus. Jadi kalau sudah mulai bergerak di atas 96, silakan kalau teman-teman mau masuk atau spek buy di saham ini. Tapi kalau misalkan untuk saat ini tunggu aja dulu. Kalau untuk supportnya masih terdekat, masih di support 92. Kalau dia turun ya cari saham yang lain aja. Tapi kalau dia sudah mulai bergerak naik atau breakout 96, teman-teman boleh perhatikan lagi. Untuk top boxnya sebetulnya ada di harga 100 ya. Tapi kalau untuk buy lebih baik tunggu dia sampai bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30-nya. Untuk targetnya teman-teman bisa pakai untuk kalau misalkan dia berhasil naik di 96, kalau terus bisa breakout 100, target terdekat yaitu di 106-nya ya. Kita lanjut ya ke saham MMLP. Ya, untuk MMLP pun
ini teman-teman bisa lihat ada kalau misalkan dia mulai bergerak naik lagi di atas harga 348 ya. Kalau dia bisa naik dan bertahan di atas 438, ini sudah mulai menarik. Jadi boleh dipantau pergerakannya. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 418 dan close di bawahnya, sebaiknya cari saham yang lain dulu. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ASA. ASA volumenya naik lagi hari ini, bagus di hari Jumat, dan sudah bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Boleh diperhatikan selama ASA masih bergerak di atas harga 1790 ya, atau kalau mau maksimalnya di atas 1760, tapi kalau saran saya di atas 790 dia bisa bertahan ya. Kalau misalkan mau sideways dulu, lihat aja 1-2 hari ke depan, mungkin di hari Selasa. Kalau misalkan dia masih bertahan di atas 790 dan belum naik ya, belum bergerak naik, kalau mau spek buy boleh diperhatikan. Akan lebih bagus kalau dia sudah berhasil breakout harga 1945. Nah, tapi kalau mau teman-teman mau masuk, kalau kita dikasih sideways dulu selama masih di atas 1790, ini boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah targetnya mungkin maksimal bisa di harga ya, di harga ini untuk target maksimalnya di 2300. Selanjutnya adalah saham Bluebird. Nah, untuk Bluebird sendiri, ini masih kuat ya di atas EMA 10, 20, 30. Diperhatikan aja pergerakannya di minggu depan. Kalau dia masih selama di atas 1580 bertahan dan bisa maksudnya bertahan beberapa hari di atas 1580 sebelum dia breakout 1645. Kalau mau masuk, yang belum punya silakan. Target terdekat di 1755 dan 1890. Tapi kalau dia turun lagi ke bawah 1550, tunggu aja sampai ada momentum dia naik lagi di area 1580-nya. Selanjutnya adalah Meta. Meta koreksi 1,4% ya. Untuk Meta belum berhasil naik lagi setelah beberapa kali naik. Tunggu ada momentum yang bagus. Kalau saran saya tunggu dia naik lagi atau bergerak di atas 134. Nah, kalau dia bisa bergerak atau close di atas antara 134 dan 138, silahkan aja kalau teman-teman mau masuk. Akan lebih bagus kalau dia sudah berhasil breakout 138 ya dan bisa bertahan, ini akan lebih bagus. Target terdekat masih di 152 ya. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss 127. Kalau dia turun lagi ke bawah 127, ya cari saham yang lain aja dulu. Next adalah CMPP. Nah, CMPP close di atas EMA 10, 20, 30. Boleh dipantau lagi pergerakannya. Tapi memang volumenya 2 hari ini mengalami penurunan dari volume sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Selama masih bertahan di atas 272, silakan aja kalau mau masuk ke saham ini. Akan lebih bagus kalau dia berhasil breakout 312 untuk saat ini. Tapi kalau teman-teman mau masuk, lihat kalau dia masih bertahan di atas 272, silakan. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 258, kita cari saham yang lain saja. Selanjutnya Tins. Ya, Tins bertahan di atas top boxnya di atas harga 1385 ya. Di sini ada top boxnya. Nah, untuk saat ini untuk Tins dia close di atas EMA 20. Jadi boleh diperhatikan kalau misalkan dia langsung lanjut naik ya. Kalau misalnya lanjut naik ya mungkin target terdekatnya di 1475. Tapi kalau bisa tembus ya bisa mungkin ke 1525. Tapi kalau misalkan dia koreksi dulu selama masih ada di atas 1385, kalau mau spek buy silakan aja. Tapi untuk stop lossnya juga jangan lupa, mungkin kalau dia bergerak lagi di bawah harga 1305 turun lagi atau bisa menembus harga 1200
60 ini mesti hati-hati, takutnya dia lanjut turun. Tapi kalau lihat arahnya mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Tapi kalau misalkan dia langsung naik ya mungkin target terdekat ada di 1475-nya. Selanjutnya adalah MDKA. Nah, MDKA boleh diperhatikan juga ya. Hari ini juga breakout top box ya hari ini untuk MDKA di hari Jumat. Top boxnya ada di harga 3920 nih. Itu 3920 juga EMA 20 dan berhasil naik lagi di atas EMA 200. Tapi sayangnya belum menembus EMA 30-nya. Nah, pantau aja kalau MDKA naik lagi dan bisa bertahan di atas 40-40. Nah, kalau bisa bertahan di atas 40-40, kalau teman-teman mau masuk silakan. Tapi kalau mau spek buy misalkan dia turun dulu koreksi selama masih ada di atas 3920 juga boleh. Untuk stop loss pakai harga yang 3710. Kalau misalkan turun lagi ke bawah ya udah cari saham yang lain dulu. Selanjutnya DKFT. Nah, DKFT jauh lebih bagus secara pergerakannya. DKFT berhasil breakout lagi, breakout 126 dan juga breakout 127 yaitu EMA 100-nya. Diperhatikan aja kalau dia nggak lanjut naik ya, misalkan dia akan sideways dulu. Selama dia masih ada di atas 127 minimal 128 dia bergerak sideways. Kalau misalkan nggak langsung jalan, selama masih bertahan di atas 127, ini teman-teman boleh perhatikan. Atau misalkan kalau dia koreksi ya, selama dia bisa bertahan di atas 124. Kalau misalkan turun dulu ke 124, lihat aja apakah kembali menguat. Nah, kalau kembali menguat, teman-teman mau masuk, silahkan. Untuk stop lossnya juga jangan lupa. Untuk saat ini, teman-teman bisa pakai stop loss 120. Kalau dia turun lagi ke bawah, ya udah cari saham yang lain yang masih bergerak naik aja. Selanjutnya adalah Inco. Inco juga sama ya. So ini sepaket nih teman-teman semua nih. Inco sudah mulai bergerak di atas EMA 20 juga ya, tapi belum berhasil menembus EMA 30-nya. Dipantau aja kalau dia kembali menguat. Volume juga hari ini di hari Jumat cukup tinggi ya. Bukan cukup tinggi, lebih tinggi daripada yang hari-hari sebelumnya. Jadi boleh diperhatikan kalau dia lanjut naik. Apalagi bisa menembus 6.200 yaitu EMA 200-nya. Jadi ini semakin menarik diperhatikan. Kalau sudah mulai bergerak di atas 5775 dan bisa bertahan ya, ini akan bagus. Tapi untuk stop lossnya jangan lupa teman-teman, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 5.200 ya udah cari saham yang lain dulu. Apalagi kalau close di bawah 5.200. Tapi untuk saat ini nggak mungkin ya, misalkan di hari Senin dia turun ke 5.200 karena lebih dari 7%. Nah, kalau misalkan dia lanjut naik, kita doakan sih lanjut naik ya. Apalagi teman-teman sudah ada yang beli. Jadi kita doakan naik, semoga bisa ya minimal ke 6.200 dulu untuk target terdekatnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang saat ini. Jadi stay tune aja terus di channel ini. Nanti akan saya buatkan lagi beberapa saham yang masih menarik untuk diperhatikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.